siang semuanya. Siang. Nah, gimana Pak kabarnya selama musim pandemi ini? Apakah belajarnya tetap efektif di rumah? Kurang efektif. Nah, walaupun masih dalam keadaan pandemi, tapi ini ya tetap semangat dalam belajarnya. Terus yang paling utama adalah jaga kesehatan. Oke. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa dulu agar pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Coba ini, Fadel silakan pimpin dulu doanya. Nah, selesai. Nah, doanya sudah selesai. Mudah-mudahan dengan kita berdoa ini, pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini dapat berjalan dengan lancar. Oke. Masih ada yang belum hadir? Ada yang tahu informasinya yang belum bergabung? Siapa? Sudah bergabung semua. Nah, untuk memastikannya sekarang coba kalian isi dulu daftar hadir yang ada di Google Classroom yang sudah Bapak bagikan kemarin ya. Ya, silakan Bapak kasih waktu 1 menit untuk mengisi daftar hadirnya. Nah, udah mengisi semuanya? Nah, kalau sudah kita mulai pembelajaran hari ini. Nah, kemarin Bapak kan sudah membagikan ada bahan ajar, ada LKPD, terus juga beberapa video yang terkait dengan pembelajaran hari ini. Siapa yang sudah membaca di rumah, siapa yang sudah melihat videonya ataupun juga LKPD-nya? Ada yang sudah melakukan? Ada yang sudah melihat bahan ajarnya? Sudah. Nah, kira-kira apa materi yang akan kita pelajari hari ini? Siapa yang bisa? Nah ya, materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah suhu dan kalor. Nah, kira-kira kalian sudah familiar dengan konsep suhu dan kalor? Nah, di SMP kan sudah belajar ya. Nah, jadi pada materi kita kelas 11 ini juga akan mempelajari suhu dan kalor. Nah, apa indikator yang diharapkan dari pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, kalian bisa menjelaskan konsep suhu. Yang kedua, dapat mengidentifikasikan skala-skala pada termometer, alat pengukur suhu. Dan yang ketiga, kalian dapat menganalisis konversi satuan dari skala termometer. Nah, jadi dengan mengetahui 3 komponen tersebut, nah maka tujuan pembelajaran kita mudah-mudahan tercapai. Oke? Nah, sekarang Bapak mau menampilkan sebuah gambar. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut. Yang bisa mengomentari gambar yang Bapak tampilkan tadi, silakan. Ya. Nah, coba Rifki, apa yang Rifki amati dari gambar yang Bapak tampilkan tadi? Gambar seorang ibu yang sedang mengukur suhu. Ya, mengukur suhu anaknya. Anak ketika segera. Nah, ya. Ketika dia mengukur suhu anaknya, itu apa yang digunakannya? Tangannya. Nah, pertanyaan Bapak, apakah tangan bisa digunakan untuk untuk mengukur suhu? Tidak akurat. Misalkan ketika selesai mencuci piring, terus dan ketika lagi setelah memegang es,
Nah, ketika dipegang kening anak tandung tersebut, pasti nanti akan menghasilkan yang berbeda-beda ya. Ada yang merasakan mungkin lebih panas atau yang merasakan biasa-biasa saja. Nah, kalau seperti itu kira-kira apa alat ukur yang bisa digunakan untuk mengukur suhu? Apa? Ya, bagus sekali. Jadi alat untuk pengukur suhu adalah termometer. Nah, pertanyaan Bapak, apakah semua termometer bisa digunakan untuk mengukur suhu anak tadi itu? Apakah semua termometer bisa digunakan? Ayo, ada yang mengatakan bisa dan mengatakan tidak. Kira-kira apakah semua jenis termometer bisa untuk mengukur suhu badan anak tersebut? Ya atau tidak? Tidak. Nah, tidak berarti termometer itu juga memiliki jenisnya. Nah, jenisnya nanti tergantung dari penggunaannya. Misalkan kalau untuk suhu badan, maka termometer yang kita gunakan termometer apa? Nah, jadi yang akan kita pelajari hari ini adalah kita akan melakukan pengukuran suhu dari video yang Bapak bagikan di Google Classroom. Nah, jadi sekarang tugas kalian adalah kalian mengerjakannya di LKPD terkait dengan video yang Bapak share kemarin. Jadi petunjuk dan apa yang kalian kerjakan di LKPD itu ada di video yang Bapak berikan. Nah, jadi kalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD secara mandiri. Nah, waktunya adalah sekitar 30 menit dan catat hasil pengamatan yang kalian dapatkan di video tersebut. Coba Vino, apa yang didapatkan dari hasil pengukuran dan juga pengisian LKPD tadi coba disampaikan. Kita ambil dulu dari pengukurannya dulu ya. Pengukurannya coba sampaikan berapa pembacaan termometer yang Vino dapat. 3,8 Celcius Pak. Berapa? 38 derajat Celcius air panas. Ya. Terus air es. Yang air es 16 Pak. 16 derajat Celcius. Terus kalau air biasa Yang air biasa 27 derajat Celcius. Nah, jadi Vino sudah mendapatkan untuk pengukuran pertama air panas 38, terus di air es 16 dan di air biasa 27. Nah, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Yang terkait dengan tujuan pembelajaran tadi, mulai dari konsep suhu, alat ukur suhu itu apa, satuannya apa saja, apakah nanti dia bisa dikonversi atau tidak. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan? Jadi kan suhu itu adalah ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda, Pak. Ya. Jadi suhu tubuh kita atau kulit kita bukanlah pengukur suhu yang baik. Ya. Karena tubuh akan merasakan panas atau dingin bergantung pada suhu benda sebelumnya yang kita sentuh. Pada wacana pertama, ibunya sudah mencuci piring, jadi tangannya Ya. basah, Pak. Jadi ketika dipegang suhu kepalanya maka rasa sedikit panas. Ya. Sedangkan pada wacana kedua merasakan sangat panas. Jadi karena tubuhnya tuh suhunya itu tergantung pada suhu benda yang sebelumnya disentuh, Pak. Nah, ya, bagus sekali. Nah, jadi memang seperti perlu memberikan feedback dalam bentuk evaluasi pembelajaran pada kalian. Nah, Bapak kasih waktu 10 menit. Sekarang Bapak share link quiznya di grup 11 MIPA 1. Silakan kalian kerjakan, Bapak kasih waktu 10 menit. Bisa ya? Kita cukupkan dulu pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa untuk pertemuan berikutnya yang akan kita bahas adalah konsep pemuaian. Dengan mengucapkan hamdalah. Nah, kita cukupkan pembelajaran hari ini. Semoga tetap dalam keadaan sehat dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.